Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriah. Di bulan ini umat muslimin akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Bulan ini dikatakan penuh berkah karena setiap amal perbuatan yang dilakukan akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita mempersiapkan diri untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan adalah hal yang harus dikejar oleh umat muslim. Keutamaan pada bulan Ramadan sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaklah berbondong-bondong menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 10 keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan dilipat gandakannya amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Di antara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang hukumnya sunnah di bulan Ramadan akan diberi balasan pahala seperti melakukan ibadah wajib. Ibadah wajib yang dilakukan akan dibalas dengan berkali-kali lipat. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena di bulan mulia ini Allah pertama kali menurunkan Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat berikut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Memperbanyak bacaan Al-Quran tidak hanya untuk orang yang sudah hafal atau lancar dalam membacanya, tetapi bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran juga akan Allah berikan pahala yang mulia. Sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Di bulan suci Ramadan, setan-setan akan dibelenggu. Allah membelenggu setan di bulan suci ini dengan makna agar memudahkan manusia dalam berbagai ketaatan di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Di bulan Ramadan, orang akan disibukkan dengan kegiatan kebaikan dan menjauhi diri dari kemaksiatan. Yang keempat, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, di antaranya dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis berikut, ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari dibukanya pintu-pintu surga adalah
Allah menjadikan amalan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai penghantar menuju surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka bermakna Allah mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan mereka ke neraka. Lalu yang kelima, bulan pengampunan. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan manusia akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di hari akhir nanti. Allah adalah zat yang maha pengampun. Meskipun kita telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu menerima taubat hambanya selama ajal belum menjemput. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertaubat kepada Allah. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya untuk bertaubat dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengetahui hadis tersebut, hendaklah bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan mintalah ampun atas segala perbuatan dosa diperbuat selama ini, agar dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang keenam, terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puncak keutamaan pada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar inilah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi semesta alam. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Terjadinya malam Lailatul Qadar terdapat dalam sebuah hadis. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang yang bersungguh-sungguh dalam mengejar amalan di malam Lailatul Qadar, hendaknya tidak memilih-milih waktu dalam mengejar malam Lailatul Qadar dan menganggap semua malam di 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tidak ada yang bisa memastikan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, bulan mustajab untuk berdoa. Di bulan Ramadan terdapat keistimewaan, yaitu waktu mustajabnya doa. Berdoa merupakan suatu bentuk ikhtiar untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar. Ada 3 waktu yang dianjurkan untuk berdoa di bulan Ramadan, yaitu waktu sahur, saat berpuasa, dan ketika berbuka puasa. Yang kedelapan, bulan berbagi. Salah satu pintu dalam yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan adalah dengan bersedekah. Setiap kita berbagi, pada hakikatnya harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Berbagi juga merupakan suatu bentuk investasi akhirat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bersedekah. Bahkan kedermawanan Rasulullah SAW dalam bersedekah
seperti melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan seperti angin berhembus, maksudnya adalah beliau sangat cepat dan ringan dalam memberi. Kemudian yang kesembilan, bulan yang mengajarkan takwa. Tahukah apa tujuan dari mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan? Tujuan dari mengerjakan amal-amalan kebaikan di bulan Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ke-10, terdapat ibadah khusus. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini terdapat ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lainnya, yaitu ibadah sholat tarawih. Waktu mengerjakan sholat tarawih adalah setelah Isya. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa melakukan sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 keutamaan pada bulan Ramadan. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, semoga kita semua menjadi lebih giat lagi untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci yang penuh berkah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.